Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Timotius pasal 6 ayat ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tema renungan saat ini adalah kesalehan dan rasa cukup membawa kebahagiaan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang raja yang tidak merasa bahagia di dalam hidupnya. Dalam usaha untuk menemukan jawaban atas ketidakpuasannya, ia menemui seorang astrolog yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan menemukan kebahagiaan dengan mengenakan jas milik seseorang yang benar-benar merasa bahagia. Maka raja itu pun segera memulai pencariannya. Ia mengetuk pintu seseorang yang sangat kaya, karena menurutnya orang itu pasti bahagia. Namun usahanya gagal. Ia mengunjungi sekolah-sekolah tinggi dengan anggapan bahwa orang-orang terpelajar yang ada di sana pasti merasa bahagia karena kepintaran atau hikmat mereka. Tetapi kali ini pun ia tidak berhasil. Akhirnya seorang buruh melintas di depannya sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Sementara ia melakukan pekerjaannya, ia pasti orang yang bahagia. Pikir sang raja, jualah jasmu kepadaku dan aku akan memberimu 1 tas penuh emas. Tetapi buruh itu hanya tertawa dan berkata, aku sangat senang memberikan jas itu Tuan, tetapi masalahnya aku tidak punya jas. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tentu ini hanyalah cerita. Namun cerita ini mengajarkan sebuah kebenaran penting. Memiliki kekayaan tidaklah sama dengan memiliki kebahagiaan. Juga tidak berarti bahwa orang yang kaya harus menjadi miskin terlebih dahulu agar dapat menikmati kebahagiaan. Apa yang disebut kebahagiaan bisa dinikmati baik oleh orang kaya maupun oleh orang miskin. Ada satu kebenaran di dalam doa yang diucapkan oleh Raja Salomo. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah berpikir bahwa orang kaya atau mereka yang sukses dan memiliki segalanya adalah orang yang paling merasa bahagia. Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Ada orang-orang kaya yang mati dalam ketidakbahagiaan, sekalipun mereka memiliki segalanya. Atau kita berpikir kalau orang miskin itu hidupnya lebih sederhana, maka mereka tidak akan dipusingkan dengan berbagai hal. Namun banyak juga orang yang miskin yang sangat tidak bahagia, dan mereka selalu merindukan untuk menjadi orang kaya. Lalu di manakah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya?
bukan dengan menjadi orang yang kaya atau menjadi orang miskin. Kebahagiaan sesungguhnya terletak pada hati yang merasa puas dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan dan berkat-berkat yang Ia percayakan kepada kita. Sebanyak apapun Tuhan memberkati kita, tetapi jika kita tidak ada rasa puas dan ucapan syukur di dalam hati kita, maka kebahagiaan itu akan tetap menjauh dari hati kita. Mari belajar merasa puas dan bersyukur atas keberadaan kita saat ini. Maka kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami karena kami masih ada rasa tidak puas di dalam diri kami atas keberadaan kami dan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami, ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu melihat bahwa pemberian Tuhan begitu banyak dan luar biasa. Mampukan kami untuk merasa puas dan bersyukur kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.